Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jenny Nuryanti. Pada kesempatan kali ini kita sedang ada di Jawa Tengah, Purbalingga, Desa Rajawana. Di depan saya sudah ada Mas Agus Rinanto. Apa kabar Mas Agus Rinanto? Baik Mbak, baik. Kita mau sharing-sharing tentang kondisi seorang yang mengidap skizofrenia. Apa Mas Agus nih? Skizofrenia. Jadi kita langsung nanti mau mendengarkan sharingnya dari Mas Agus Rinanto sendiri yang sudah mengalami berapa tahun ya? Dari 2011. Jadi sudah 12 tahun. Mas Agus usianya sudah berapa? 36 tahun. Aktivitasnya sekarang apa Mas Agus? Sekarang ya apa aja di rumah. Kalau pagi itu ngelanjutin keluarga usaha almarhum mama, jualan di SD. Oh, jadi sekarang tinggalnya bersama papa sama mbak saya dan suaminya mbak. Ya berempat. Jadi Mas Agus ini sudah bukan mengidap apa namanya? Ya ini kalau sebutannya sih memang ODS. ODS apa itu? ODS itu orang dengan skizofrenia. Orang dengan skizofrenia. Kan kalau ODA itu kan orang dengan AIDS. Nah, apa itu yang ODE kan orang dengan epilepsi. Tapi kalau saya itu ODS, orang dengan skizofrenia. Ini sudah mulai dari tahun 2011. Boleh cerita untuk awal mulanya? Pas waktu itu kan sebenarnya saya ada niatan ke Jepang, Mbak. Tapi waktu itu memang ya secara akademik atau apa di sana bahasa Jepang pun sudah mumpuni lah. Insya Allah bisa berangkat. Cuman entah kenapa pas besoknya mau tanda tangan kontrak dengan orang Jepangnya itu malah saya jatuh, dalam artian mentalnya jatuh kayak orang linglung lah Mbak, kesana kemari jalan apa hal-hal nggak penting dikira penting gitu lah. Jadi ada masalah genetik bukan? Itu malah hanya beberapa persen kalau menurut ahlinya itu. Oh gitu. Jadi faktor lingkungan ya, faktor bisa kebiasaan. dari kebiasaan terus pola asuh waktu kecil gitu. Ibaratnya kan kayak saya kan mungkin itu penyebabnya. Karena apa? Dari dulu kan saya anak rumahan. Orang maghrib saja, habis maghrib itu saya ini Mbak bikin es itu. Es lilin. Iya, es lilin kayak gitu. Buat bayar sekolah kayak gitu. Makanya ya dengan mama itu dulu ya cara wong Jawa yang ngintil terus gitu. Anak Gitu. ini ya. Ya rumahan banget. Manja juga manja enggak manja? Manja sih ya enggak lumayan lah, tapi ya enggak banget ya. Cuman kalau saya jalan saya dengan teman main itu ya mesti ya kon balik gitu kan. Gus balik nang mama nih kayak balik gitu. Ibaratnya ya baik-baik banget ya tadi bocah sing bener-bener ape kayak gue pengen. Kesimpulannya Tapi ketika apa? Kurang explore di luar. Nah itu maksudnya ini saya di lingkungan yang selalu positif dulu gitu. Di rumah positif, orang tua dukung apa. Terus saya sempat kerja juga di SMK Muhammadiyah Bogocari. Itu kan dulu lingkungannya ya kekeluargaan gitu kan enak, jadi nggak pernah istilahnya ya hari kur gentak-gentak toy pramuka ya biasa lah ya. Tapi pas di tempat pelatihan Jepang itu yang di Cipondo itu kan ya memang namanya orang mau ke Jepang ya pasti cara bahasanya ya sikut-sikutan gitu lah. Jadi ada pemicunya. Mengalami hal yang tidak enak. Iya, gitu. Ketika sudah masih kecil itu atau pertumbuhannya itu di zona yang nyaman, zona yang positif, dan ternyata
ketika sudah sudah iya, dewasa nih ya, mau setelah sekolah selesai mau kerja di Jepang, ya, lingkungannya tidak positif, iya, itu gitu. mendapatkan perlakuan yang negatif. Ya betul. Contohnya gimana perlakuan negatif yang sebenarnya bukan terlalu perlakuan negatif juga sih sebenarnya, cuman kan saya terlalu terforsir untuk belajar bahasa Jepangnya waktu itu, sampai larut malam nggak tidur. punya target? Iya. Punya target. Terlalu semangat atau terlalu apa ya? Ya terlalu diforsir. Diforsir. Tapi enjoy nggak melakukan itunya? Kalau enjoynya tetap enjoy waktu itu. Cuman memang makanya kayak orang ya yang orang sini kan kadang ngomong ada orang pinter gitu kan, saya seperti diserang dari jalur gaib gitu loh. Oh jadi karena apa? Maksudnya merasakan ada serangan gaib juga iya, gitu? Ibaratnya gitu. Ibaratnya kayak teman saya yang nggak suka saya nembak saya lah pakai kayak gitu. Pada kenyataannya karena memang ada yang nggak suka? Ya ada, tetap ada. Ada seperti itu. Yang ini sih sebenarnya yang nggak serak di hati itu soal keimanan juga waktu itu. Karena ada orang apa sih ya bahasanya ya, sing Wahabi apa kayak karpet, ayo pada sholat tapi aku neng imam gitu. Kalau aku kan ya aku sih organisasi tetap Muhammadiyah ya, lingkungan NU nggak apa-apa. Apa harus Wahabi dan sebagainya kan orang nggak paham itu loh Mbak, jadi kurang cocok di situ. Maksudnya ketemu Wahabi itu di mana? Ya, maksudnya itu orang ternyata orang kayaknya yang Wahabi apa Salafi ya kayak gitu. Jadi ya temen di tempat pendidikan itu, dan dia kepenginnya pokoknya kalau sholat ya saya imamnya dan cuma sholat gitu. Merasa nyaman mau jadi imam? Saya iya, jadi dia pengennya gitu. Kalau saya kan loh, ibadah kan urusan saya dengan Tuhan gitu kan. Apalagi saya tahu ya dia kayak gitu, saya ini kan ada bedanya. Ya jangan maksain jadi imam. Kalau imamnya gantian orang masalah gitu waktu itu. Itu yang kayak gitu. Jadi ada tadi ya faktor pertama itu ketidaknyamanan ya di tempat pendidikan, mau ke Jepang. Apa itu hanya satu faktor itu atau menurut Mas Agus ada dua faktor lagi, tiga faktor? Lain ya banyak waktu situ. Karena kan yang namanya mau ke Jepang itu kan modal banyak. Saya itu dulu utang semua Mbak. Utang ke sekolahan, utang ke temennya mama gitu. Berarti ada beban ya. Jadi ada kan beban. Kepenginnya ya cepet mangkat ya gitu. Dan termasuk waktu itu kan terjadi tsunami 2011 gitu. Nah akhirnya kan saya kepikiran elokan mangkat ora ya gitu. Nah itu sing akhirnya jurane ya gitu lah. Iya. Itu ini ya penyebab terbesar atau ada penyebab terbesar lain selain ya paling ini? Itu yang masalah wanita gimana? Wanita sih waktu saya mau berangkat ke sana sorenya orang tua dan anaknya ke sini. Boleh Arab nunggu kalau mau menikahi anak saya ya kita tunggu kamu pulang kita nikah kayak gitu. Karena memang ya mohon maaf saya termasuk pendosa seperti itu. Makanya kan saya sering ngomong bahwa mungkin saya kenal skizo ya itu bagian dari azab yang di dunia gitu. Tadi sempat ditayangkan di YouTube-nya itu. Gambar itu. Nah, itu katanya diselingkuhin oleh wanitanya, pacarnya, jadi kan teman dekatnya ya. Pernah seketika itu kan dia ke Jakarta karena habis lulus gitu. Tapi ternyata di sana ada main sama cowok gitu. Tapi ya habis itu ya kembali lagi. Terus saya ke Jepang niatnya itu malah saya nggak jadi. Dan saya kan pulang gini Mbak, saya itu ketika pulang dari pendidikan itu ke rumah itu seperti orang nggak tahu apa itu. Wong gimana mau tahu jenengan namanya Jenny, nama sendiri saja nggak tahu gitu. Jadi pulang dari Jakarta sudah tidak ingat apapun. Iya, nggak tahu. Dan ini kan rumah saya
ini ya, selatan dan utara kan ada sekat. Kalau di utara saya ngomongnya Indonesia, Mbak. Iya, terus? Tapi kalau di sini Jepang. Oh. Kenapa tiba-tiba bicara bahasa Jepang di Karena sebelah kanan? di pikiran saya waktu itu saya lagi di Jepang. Bukan kalau di sini. Dan itu katanya, kata yang nganter saya kan orang sini juga. Tapi kamu iki lho, Jepangnya bener pas ning iku. Kan lucu. Hanya terpaut satu tembok tapi sudah berbeda ketika ke sebelah kiri. Iya, bahasa Indonesia. Ketika sebelah kanan langsung bahasa Jepang dan itu pasti nggak salah, nggak ketuker. Nanti di kiri juga bahasa enggak. Terus bayangan ilusinya tuh? Kalau ilusinya waktu itu enggak anu banget sih ya. Maksudnya, intinya kayak gini, waktu pertama pulang kan saya kayak orang ditidurkan gitu. Bahkan tiap malam itu bapak saya mungkin baca tahlil atau apa terus. Orang saya begitu tahu saya udah masih di Indonesia kan tengah malam. Dalam posisi bapak saya lagi baca itu sambil netesin air mata. Saya kok loh, aku di sini ya gitu loh. Kok aku di sini Pak, bukannya aku sini Jepang kayak gitu. Oh, jadi sudah angan-angannya sudah di Jepang. Serasa udah di Jepang. Padahal sudah masih di rumah ya. Iya. Dengan kondisi tidak ingat nama. Dan sebelum saya sakit pas di pendidikan itu saya mimpi. Mimpinya serem banget itu. Mimpinya itu ada orang ke situ bawa parang, semuanya ditebas kepalanya. Serem banget. Dan yang megang itu kepala saya yang dipegang. Itu waktu itu. Itu setelah ada rasa kecemasan yang berlebihan ya. Mimpi itu saya setelah membaca arti dari Mirai, lagu Mirai. Apa itu? Lagu Jepang Mirai kan terkenal banget. Artinya apa? Kan tentang ibu. Jujur aku mimpi kayak gitu, ya gitu. Lari kemutan ya, kayak nangis ya. Sampai kayak gitu, mimpinya kayak gitu. Terus dari situ saya sering keliling-keliling jalan-jalan kayak gitu. Keliling jalan tuh mau ngapain? Nah itu nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan. Jalannya kemana ini arahnya? Ya di sekitar kompleks itu. Mau ngapain? Ya nggak ada tujuan, intinya nyong analah gitu. Tanggapan dari masyarakat atau? Ya orang lain yang merasa aneh aku kayak gitu, tapi bagi saya itu hal yang biasa. Keluarga bagaimana menyikapi Mas Agus? Kalau keluarga sih ya dukung semua lah, malah yang obat terus diminum ini. Oh, jadi pas pertama kali sudah tidak ingat, pernah berobat kemana ini, dibawa kemana? Kalau dulu kan alternatif ya pernah Mbak, itu di Pemalang. Tapi sama pihak ibaratnya orang ini sini kesehatan, wis lah ora sak isin, sing penting limari gawe bae mari Magelang kayak gitu. Akhirnya saya dibawa ke RSCS Suroso Magelang. Saya pun dibawa ke sana pun ya ingat Mbak, saya tahunya mau rawat jalan, cuma ditidurkan ya biusnya canggih gitu kan. Tahu-tahu itu saya tengah malam tangan kaki sudah diikat dan semua seperti itu. Enggak, itu masih ingat nggak? Ingat semua. Perasaannya? Sebenarnya itu yang mau saya curahkan di YouTube aku yang selanjutnya, tapi saya nggak tahu. Kenapa? Tapi itu ya kayak orang di itulah. Merasa karena sering ngamuk gitu. Oh, sampai ngamuk ya? Ngamuk. Ini bekas-bekas itu kan. Itu bekas apa kan saya yang ngamuk. Tapi saya bisa putar. Pas akhirnya. Ya itu dulu sampai ke situ, mecah-mecahin itu. Oh, ini bekas-bekas kalau kayak tapi ketika kena penyakit kayak gitu, Mbak, mau dipukul kayak apa nggak akan ngerasa. Oh gitu? Iya. Pernah dipukul juga?
Itu terjadi di pondok juga. Oh, maksudnya pernah dipukul juga sama Pokoknya orang? kalau orang kayak saya dipukul itu enggak pernah. Kalau lagi parah. Kayak makanya kalau ibaratnya Nggak terasa. ada ODGJ di dekat rumah, nggak usah dipukuli, percuma itu loh. Dia nggak bakal kerasa. Karena yang pada rusak kan saraf-sarafnya gitu. Iya. Jadi saraf sakitnya badan itu tidak sampai ke saraf untuk merasakan, pikiran kita nggak bisa merasakan seperti itu ya. Ada hal yang kayak gitu. Masya Allah. Saya pun dulu pas di Magelang kan kayak gitu. Sampai malah bisa melihat yang kecil-kecil. Apa itu? Kan ada satu pasien itu baru datang ke Wisma Gatot-Kaca, dulu saya di Gatot-Kaca. Itu kan ini di sini di telinga tuh dalam ada mur ya, mur rusak. Orang-orang nggak pada lihat tapi aku bisa lihat. Mas, iku anak mure loh, dicukut karo apa ya gitu. Itu ada ini nggak? Ada gangguan jin nggak ya masuk ke dalam tubuh gitu? Kalau itu saya kurang paham, Mbak. Karena jujur udah banyak yang ngomong rukyah saja, tapi saya nggak mau. Kenapa nggak mau rukyah? Takut gitu sebenarnya, Mbak. Priwe ngono loh. Sampai saat ini belum pernah rukyah? Kayaknya belum. Cuman baru didoakan ya kayak apalah bapak saya gitu. Dan dia antara pengen kayak kenal orang ya, cuman ya kayak aku sholat bolong-bolong hal kayak gitu. Aku marahnya mbok dirukyah mau terus ke priwe gitu. Semangat ingin sembuhnya seberapa besar nih Mas Agus ini? Yo semangat banget kudu bisa iki 36 tahun, Mbak. Wis waya Jadi Mas Agus ini sudah umur 36 tahun belum berkeluarga. Iya. Jadi ingin segera sembuh, bisa segera menikah seperti teman-teman yang lain. Ya, artinya kan harus udah bisa berpenghasilan terus bisa dapat pasangan kan ya gitu. Upaya apa nih Mas Agus supaya cepat sembuh? Harusnya saya taat obat, Mbak. Kalau saya taat obat nggak akan kambuh. Karena untuk penyakit saya kan skizofrenia itu tidak ada penyebab yang pasti gitu. Tidak ada kejelasan ya. Itu Makanya, gangguan mental apa gimana? Gangguan mental yang sebabnya nggak bisa dipastikan. Ya maksudnya nggak bisa dipastikan satu gitu. Makanya ngobatinnya susah. Makanya di dunia medis dibilangkan bahwa ini tidak bisa disembuhkan, tetapi kamu bisa pulih, kamu bisa produktif kembali asal minum obat sesuai anjuran dokter terus seperti itu. Jadi selama ini Mas Agus mengkonsumsi obat terus? Iya. Selama? Ya kalau dulu sih saya sempat berhenti kumat, terus minum. Berhenti minum tuh karena apa? Ya, karena udah capek banget minum obat atau karena satu kadang bosan, kedua kadang ngetes juga. Oh ngetes? Kuat nggak sih ya sampai berapa bulan? Seperti itu. Jadi tapi ada. Tapi jadi salah, aku jangan tahu salah itu salah, tapi kayak gitu. Pengen buktikan ya bahwa tanpa obat kamu bisa sembuh. Ya, saya berusaha kayak gitu, tapi kan nyatanya nggak bisa. Memang harus tetap obat. Itu obatnya itu sebenarnya untuk apa ini? Saraf ya? Itu sebenarnya untuk menetralisir yang di saraf ini. Kan kalau nggak salah ini ya kan kayak dopamin itu kayak kan ada zat-zat kimia iya, iya betul. Zat dopamin itu kan membuat kita senang. Itu dengan kayak ngerokok itu kan senang gitu ya. Itu dopamin. Dopaminnya berlebihan sebenarnya. Makanya bisa ketawa sendiri, orang nggak lucu diketawain ya gitu kan. Kayak gitu loh. Itu karena dopamin yang berlebihan gitu. Kalau menurut dari yang sering saya ikuti. Karena dulu kan saya nggak tahu penyakit saya, tapi beberapa tahun yang lalu baru tahu bahwa penyakitku itu. Makanya ya cari di Google, di YouTube dan ketemu komunitas peduli skizofrenia Indonesia. Itu KPSI. Betul. Jadi Mas Agus ini memang pembelajar ya. Jadi ketika sakit
Beliau itu ingin tahu apa sih penyakitnya dan ingin sembuh bagaimana. Dan tidak menutup diri juga. Akhirnya beliau bergabung di komunitas KPSI. Itu Facebook atau apa? Itu di Facebook ada. Di Tokopedia ada. Kalau mau Tokopedia pun ada. Tokopedia itu kaos. Oh, kaos jualan. Itu untuk kelanjutan KPSI, biasanya buat donasi. Oh gitu. Menurut Mas Agus ada berapa persen pengidap skizofrenia? Kalau itu saya nggak paham, Mbak. Yang jelas nggak, kalau masalah data kan susah, saya nggak ini. Tapi di komunitas itu ada banyak nggak? Banyak, Mbak. Cuman kan anggota Facebook itu kan bukan cuma pasiennya aja. Iya. Jadi kalau di skizofrenia itu kan ada yang namanya penyintas gitu, ada juga caregiver bahasanya. Caregiver itu orang yang selalu minimal ya ngingetin minum obat gitu. Jadi kembali lagi ya sebenarnya pada basic daily ya, maksudnya keseharian hidup sehat tapi itu juga ya. Satu yang pasti harus sadar diri saja, maksudnya dalam artian eling. Iyalah, eling lah. Kok aku ke jane lara ya, kayak gitu loh. Ibarat damai disit, damai iyalah nyong memang lara iku kok. Menerima ya, iya, menerima betul. seperti itu. Gitu. Bagaimana masyarakat di sini, di sekitar sini nih, Rajawana ya namanya, menerima kehadiran Mas Agus ini dengan DOS ini gitu. Oh, DOS ini ya. Kalau dulu sih ya memang ya pada kasihan sebenarnya. Kasihan. Terus ya kalau yang lain sih saya bilang nggak pernah denger sih, maksudnya stigma gila atau apa itu ya ini. Cuman ya mungkin aku saja yang nggak dengar apa gimana, saya nggak tahu. Alhamdulillah ya. Cuman akhir ini kan ada prakerja itu kan saya bantu orang daftar itu, akhirnya ya mereka pun jadi ini ya jadi berpikir positif ya lagi. Karena kejadian waktu itu, Mbak, saya skizo pas parah itu bisa saya pergi pakai baju, pulang itu udah telanjang. Pergi pakai baju, pulang telanjang. Dikemanain itu bajunya, Mas Agus? Makanya nggak sadar berarti ya? Iya. Insya Allah nggak sadar. Kayak orang gimana itu. Saya dulu kenal Suwi kan? Ya, kenal guru saya ya sampai sekarang ke ya? sana. Ke rumahnya? Jalan kaki. Ke rumahnya? Iya. Kenapa itu inget Mas Agus? Dia pengen nyelentok gitu. Apakah akrab dulu? Akrab. Atau Kan mungkin ada rasa ke Mbak Suwi? Mbak Suwi kan dulu kalau pramuka kan saya pradanya, dia pradani. Oh, seperti itu. Makanya sering bareng ya. Ya. Masya Allah. Cuman dulu itu kalau pergi arah tujuan itu gak jelas, Mbak. Katakanlah saya mau ke tempatnya Suwi. Ya kan nanti kan melewati tempatnya Agus Hidayat. Iya. Lewatnya Agus Hidayat itu. Malah nggak jadi ke tempatnya Suwi. Kayak gitu. Oh, jadi waktu sakit itu teman-teman pun sudah merasakan kehadiran Iya, Mbak. Iya, masih kenapa ini sudah kayak gitu sebenarnya. Pakai baju? Pakai baju. Oh. saya pikir nggak pakai baju, tadi pakai Kalau semua. nggak pakai baju cuma di Raja Mana saja. Oh, dan gitu. Itu, ya. Makanya kan dulu aku kan kalau malam kan pintu sengaja dikunci dari luar. Karena biasanya jam 2, jam 1, jam 2 itu saya pasti keluar. Ngapain itu keluar tengah malam? Ya nggak tahu. Pokok intinya pengennya keluar aja. Ada yang memanggil kah? Ya seperti itu lah, bisikan dan sebagainya. Itu kan halusinasi. Itu bagian jadi dari antara ilusi, halusinasi berbeda dengan penyakit ya. Jadi istilahnya banyak apa, intinya ini. Kita ngomong begini ya, Mbak. Di sana ada orang ngomong, itu saya merasa bahwa saya yang diomongin gitu. Gitu. Berpikiran terlalu berlebihan ya. Iya. Intinya lah gitu. Perasaannya terlalu berlebihan juga, tidak teratur iya. nih ya. Kalau skizofrenia memang seperti itu. Oh iya. Jadi yang saya lihat nih, yang saya amati dari Mas Agus ini, semangat belajarnya sangat tinggi, mencoba hal barunya sangat terbuka ya. Percaya dirinya juga tinggi juga.
Sehingga insya Allah saya sih yakin bisa sehat, bisa sembuh. Kalau untuk nih, kan kebetulan supaya kita menjaga ya anak-anak kita, saudara kita gitu kan, tetangga sekitar kita mungkin, agar tidak terkena skizofrenia ini, apa nih anjurannya Ya, untuk orang tua? Ini sebenarnya untuk sih orang tua ya, kalau supaya ya, anaknya terjaga, terhindar lah. sebenarnya sih kalau ini gampang ya sebenarnya ya. Sebenarnya harus ada selalu komunikasi dengan anak. Komunikasi yang Jalin positif komunikasi gitu. ya dengan anak. Ya. Dengan anak komunikasi, ibaratnya ya sekali 2 kali pulang malam katakanlah itu ditanyakan dari mana, apa kerjanya apa gitulah. Saring sebelum sharing. Itu harus. Masya Allah, terima kasih banyak Mas Agus sharingnya. Semoga jadi manfaat banyak orang ya. Amin. Biar bisa sadar diri, istighfar, banyak mengingat Allah. Semoga kita sehat semua lah. Mas Agus harus semangat, jangan lupa minum obatnya. Bahagia, banyak yang sayang sama Mas Agus insya Allah. Sekian dari saya Jenny Nuryanti. Semoga podcast hari ini bersama Mas Agus di Rajawana, Purbalingga, Jawa Tengah menjadi suatu inspirasi bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.